Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan akademia, ucap dengan video baru. Ada tugas mahasiswa, tugas kelas, ya, mata kuliah riset pemasaran. Di sini topiknya satu bahasannya tentang personifikasi, ya, risetnya. Ini ada dua kelas. Sekelas pertama kita bicara tentang survei Morotai dan yang kedua tentang survei Wakatobi. Saya klik sama aja ya isinya, cuman yang satu mengenai Morotai. Jadi yang ini kuesionernya seperti ini. Mahasiswa saya minta untuk membuat kuesioner dengan menggunakan Windows 365 karena mereka sudah memiliki akun kampus ya, jadi mereka bisa membuat sendiri. Ini daftar pertanyaannya. Cuman memang ada beberapa hal yang harus dimodifikasi karena setelah melihat video ini, setelah melakukan, jadi gini, awalnya saya membuat kuesioner, lalu saya minta mahasiswa untuk menyebarkan linknya. Mereka mencari satu orang 10 responden minimal, terus satu kelas itu terkumpullah 637 responden ya. Terus kemudian saya minta untuk mempelajari anatomi dari kuesioner ini dan mereka copy paste membuat hal yang sama cuma dengan kasus berbeda ya. Dengan kasus berbeda. Kita akan masuk ke sini. Di sini ada kuesioner, responnya ada, responsisnya ada 637 ya artinya. Di sini ada sebuah pertanyaan screening bahwa mereka diminta untuk mencari responden yang usianya 25 tahun ke atas. Namun demikian ya, ini 25 tahun. Berarti yang umurnya kurang dari 25 tahun harusnya stop. Nah, ini akan saya download dulu. Ini kita akan olah. Nah, ini kita akan saya download. Terus kemudian lihat di sini, ini sekilas hasilnya ya. Namun nanti tentu saja akan yang 19 orang ini harus dihapus karena tidak sesuai dengan kriteria responden dan ini mungkin aja bisa terjadi perubahan ya. Di sini mayoritas responden di atas 25 tahun. Tidak dibatasin. Kenapa menggunakan 25 tahun? Kenapa? Karena ini Morotai. Morotai itu sebuah destinasi pariwisata yang yang lumayan jauh dari Jakarta. Terus beda dengan Bali. Kalau Bali jauh tapi everything sudah ada di sana ya. Everything is there already. Sementara si Morotai ini salah satu dari 10 destinasi prioritas nasional dan belum tahu seperti apa perkembangannya karena keburu pandemi. Nah, rekan-rekan akademia di sini terlihat mayoritas responden berusia 25 tahun. Kita lihat dulu awareness mereka terhadap nama, terhadap Morotai. Sebagian besar, innalillahi, tidak tahu apa itu Morotai. Belum pernah mendengar, ya. 207 responden, 274 sudah pernah mendengar. Jadi ini agak menyedihkan ya, Morotai. Karena tidak dikenal. Terus apa yang Anda terlihat? Nah, ini gini. Yang pertama, ini tentang brand association, ya, kata. Kayak misalkan, apa yang pertama kali Anda dengar kata blue band. Semakin dikenal, jawaban orang tuh akan semakin bulat gitu loh. Apa yang pertama kali Anda kenal, Anda dengar, apa yang pertama kali terlintas di pikiran Anda begitu mendengar kata blue band? Itu satu. Terus yang kedua, apa yang kita bandingkan dengan pertanyaan berikutnya? Apa yang terlintas pertama kali di kepala Anda dengan misalnya
sebuah merek baru atau sebuah merek lama tapi kurang populer. Semakin populer, itu jawaban orang tuh akan seragam gitu. Sementara kalau tidak populer, itu bisa scatter banget, bisa random banget jawabannya. Yaitu tujuannya untuk melihat, uh, what did I say? Brand association. Ini penting banget ya untuk melihat popularitas dari sebuah merek. Terus yang kedua, ini saya menggunakan personifikasi ya. Personifikasi ini jadi kayak mungkin waktu SD atau SMP Anda belajar tata bahasa atau apa gaya bahasa. Kayak misalkan pernah dengar yang personifikasi atau kemudian paradoks, terus hiperbola, kayak gitu ya. Kayak misalkan langit menangis. Nah, itu kata menangis kan sebetulnya hanya pas ketika digunakan untuk makhluk makhluk untuk manusia ya, untuk person. Pintu menjerit. Mana ada pintu menjerit gitu. Mana ada langit menangis. Ibu membatu mendengar berita itu. Membatu. Jadi kita menggunakan personifikasi. Sorry, bukan yang ibu tadi. Kita benda mati yang kemudian kita apa istilahnya? Kita berakting seolah-olah dia manusia, yaitu personifikasi. Nah, saya menggunakan bukan kata kayak kalimat-kalimat kayak tadi, tapi ini lebih ke demografik. Kayak misalkan di sini apakah jenis kelamin si Morotai kalau si Morotai ini nama seseorang. Mayoritas mereka mempersepsikan Morotai itu pria. Usianya 25 sampai 29 tahun. Berarti dewasa muda ya. Pendidikannya sarjana. SLTA, lulus SLTA atau sarjana itu ibaratnya mereka entah itu mahasiswa, entah itu baru lulus gitu ya. Jadi tepat ya dengan gambaran usianya yang tadi 25 sampai 29 tahun gitu. Nah, terus lihat di sini menikah dan belum menikah ini menjadi angka yang mirip ya, yang tidak begitu jauh. Artinya si Morotai ini di usia 25-30 tahun sih emang banyak orang yang udah menikah, tapi banyak juga yang masih lajang. Terus kemudian ini juga hampir sama antara bekerja dengan memiliki usaha sendiri. Jadi terlihat bahwa anak ini nih, si Morotai ini pria yang berusia antara 25-30 tahun, mungkin masih mahasiswa, namun juga dia punya, kalau dia udah lulus sarjana itu dia udah kerja, dia udah punya atau dia punya usaha sendiri, jadi pengusaha muda ya yang mungkin ya. Nah ini nggak bisa terlihat di sini karena ini berupa esai. Ini kalau tadi ngomongin demografik, kalau ini lebih ke psikografik. Jadi kayak apa warna kesukaan dari si anak ini, si Morotai ini. Ini ada yang hitam dan merah, ada yang biru-biru. Ini harus dicek di Excel. Terus kemudian favorit tujuan wisata favoritnya si Morotai. Ada yang bilang pulau, ada yang bilang laut. Ya ini kalau digabung ini laut dan pulau ini masuk akal ya ke bentuk gitu loh. Morotai itu sebuah pulau ya di Maluku. Maluku Utara. Ini pegunungan. Jadi dia itu terlihat ya bahwa dia itu orang outdoor gitu. Orang yang suka laut, pulau maupun pegunungan. Kepribadian yang ini juga berupa psikografik. Jadi pertanyaan saya personifikasi itu mengarah ke demografik dan psikografik. Udah seperti ini. Sisanya adalah profil dari si responden. Nah ini kita akan cek bagaimana kita buka dulu.
Oke, tunggu sebentar. Nah, ini Morotai. Jadi di video ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara kita mentreatment, ya. Sorry, ini kok agak lama ya. Oke. Oh, udah keluar. Ini edit dulu. Nah, saya biasanya sebelum mengedit ini di copy dulu, paste di sheet kedua. Nah, nanti yang saya edit itu yang sheet kedua. Nah, di sini ini nggak penting, kosong, kita hapus dulu. Oke. Ini yang stop ini kita nggak pakai. Namun demikian tetap kita laporkan total responden ada berapa. Yang berapa kita hapus karena dia usianya di bawah 25 tahun. Oke. Lalu kita melihat kelengkapan yang lainnya. Kita cek misalkan di usia ascending untuk melihat apakah responden mengisi secara lengkap atau enggak. Oke, sepertinya sudah lengkap. Nah, di sini sudah ada 619 responden. Oke, yang kemudian akan saya akan membuka Excel baru ya. Sorry. Sebentar. Kita akan membuat ini SPSS, jadi Anda perlu memiliki SPSS. Kita mengolah datanya menggunakan SPSS. Sorry. Kembali lagi ke sini. SPSS-nya udah kebuka. Ini yang diperlukan adalah usia. Kita turun ke bawah. Sampai sini. Copy. Lalu kembali ke X. Di sini ada data view, ada variable view. Yang kita klik adalah data view. Letakkan kursor di angka 1. Lalu paste. Anda paste. So, just wait. Oke. Ini hati-hati ketika kita paste, belum tentu tampilannya sama dengan yang ada di SPSS. Ini ada 619. Sebentar kita cek dulu ke sini. Ya, ini data view. Saya akan gini nih. Pertanyaan pertama, saya akan copy lalu ke sini. Variable view. Sebentar. Di label. Ya, jadi kliknya di label yang kedua di sini, copy. Begitu terus sampai terakhir. Ini terlampau renggang, jadi kita nggak terlihat ya. 4. Sama juga ini kita rapatkan. 5.
Dari sini ini kita bisa ini semua. Oke. Oke, saya mulai dari sini domisili Anda. Lihat di sini, domisili 418 ya. Lalu 17 pendidikan. Anda bisa berurut dari atas ke bawah atau bisa mana aja. 16 15 14 kemudian jenis kelamin, kemudian 12 nggak usah, ini nama mahasiswa yang menyebarkan respon kuesioner. 11 10 terus kemudian 9 terus kemudian 8 terus kemudian 7 terus kemudian 6. Oke. Di sini domisili. Terus kemudian di sini pendidikan. Ini cukup satu kata atau kalau dua kata nggak boleh pakai spasi. Harus pakai underscore atau digabung ya. Status kayak gini underscore. Pernikahan. Ini bisa digeser. Status pekerjaan. Usia. Jenis kelamin. Nah ini usia udah ada set. Usia ada nanya usia berapa kali ya di sini, berarti usia. Usia di sini lebih, yang pertama lebih ke, saya pakai angka 1, lebih ke screening. Pernah mendengar, mungkin kita kasih kode aja. Apa yang terlihat, asosiasi. Apa yang pertama kali terlintas ya, asosiasi. Terus berikutnya jenis kelamin. Nah ini karena sudah ada, jadi kita ini usia. Ini aja ya, maksudnya biar nggak double, karena kalau ini namanya kita kasih kode yang sama, ini nggak bisa bekerja, jadi kita harus membedakan. Pendidikan, di bawah udah ada pendidikan, terus berikutnya di sini pernikahan, terus kemudian di sini pekerjaan, terus di sini warna, nah warna nggak ada, kemudian tujuan, terus kemudian kepribadian. Gitu ya. Nah, oke. Nah, jenis kelamin udah jelas ada 2. Kita pergi ke sini sekarang. Jenis Anda lihat di kuesioner. Ini kan ada kurang dari 25 ya. Terus yang kedua adalah 25 tahun. Ini value ya, kita kasih kode. Ini jawaban di kuesioner. Yang ketiga adalah lebih besar dari 25 tahun. Oke. Terus kemudian, apakah Anda pernah mendengar, lihat kuesioner, jawaban pertama adalah iya.
Jawaban kedua adalah tidak. Jadi ini value. Jawabannya, value itu jawaban dari apa yang terlihat kepala Anda. Hati-hati, tunggu dulu. Karena itu SI. Jenis kelamin lagi. Kita nggak usah buat baru. Karena di sini udah. Oh, oke. Jenis kelamin kita buat dulu. Laki-laki. Perempuan. Oke ya. Nah, ini kita copy, terus di sini ada jenis kelamin. Yes. Nah, usia, status pernikahan yang saya tahu begini. Atau ini kita lengkapin dulu, status pernikahan, satu tuh, oke. Kalau agak ragu, kembali lagi ke sini. Domisili Jabodetabek dan non Jabodetabek. Ini saya tutup dulu. Ini saya save dulu. Morotai, ya. Domisili 1 Jabodetabek, 2 luar Jabodetabek. Oke. Pendidikan tuh kita lihat kuesioner. SLTA, diploma, sarjana, magister ya. Kurang dari SLTA dan seterusnya. Jadi kita kembali ke sini. Untuk pendidikan 1 kurang dari SLTA. Yang kedua SLTA. Yang ketiga diploma. Yang keempat sarjana. Yang kelima magister atau doktor. Oke? Status pernikahan kita cek di sini. Belum menikah, bercerai atau berpisah, pasangan meninggal. 1 belum menikah. 2 menikah. 3 berpisah atau bercerai. 4 pasangan meninggal. Oke, status pekerjaan kita cek. Belum bekerja, tidak bekerja. Bekerja memiliki usaha pensiunan. Oke. 1 belum bekerja. 2 bekerja. 3 sorry. Yang kedua tidak bekerja. Lihat caranya. Kalau kita bikin kesalahan, change ya. Udah. Lalu kemudian ganti nomor 3 bekerja. Add 4 setelah bekerja memiliki usaha. 5 pensiunan. Status pekerjaan benar ya. Kemudian usia. Nah, usia kita cek di sini. Kurang 20, 24. Oke, berarti 5 tahun. Sorry. 1 sebetulnya kan tadi usianya gini. Kurang dari 25, nggak boleh ya. Terus yang kedua, 25. Kita mulai 25, saya tambahin 4, 25 jadi sampai 29. Terus ini untuk detailnya ya, yang ketiga itu 30 sampai 34.
Kemudian yang keempatnya 35, 39, just in case. 5-nya itu 40, 44. Kemudian yang keenamnya mungkin 45 sampai 49. Kita batasin dulu segitu ya. Kalau ada yang lebih tua baru kita pasang lagi. Yang ini diabaikan. Jenis kelaminnya laki dan perempuan, berapa usianya. Nah, kita sekarang pergi ke kuesioner lagi. Pilihan ini nomor 10 dia. Menurut nama seseorang, tujuan wisata dia apa? Ada pegunungan, laut. Pegunungan, laut. Tujuan wisatanya ya. 1, pegunung. 2, laut. Yang ketiga apa? Oh, kita mesti cek sini. 3 itu pulau, kota, pedesaan, desa. Pulau, 4 perkotaan, 5 pedesaan. Kita tidak memberikan alternatif lain kecuali 5 ini. Oke ya. Ini kita geser. Nomor 8 tentang pekerjaan. Pekerjaan 1, belum bekerja. Yang kedua, tidak bekerja. Yang ketiga, bekerja. Yang keempat itu memiliki usaha sendiri. Yang kelima itu pensiunan. Oke. Terus kemudian pilihan berikutnya yang ketujuh. Yang ketujuh itu adalah status pernikahan. Is it correct? 1, belum menikah. 2, menikah, tidak menikah. 3, menikah. 4 di sini. Nomor 6. Nah, 6 pendidikan itu agak lebih kompleks ya. 1, belum sekolah. 2, tidak sekolah. 3, PAUD. Barangkali ada yang milih ya. 4, TK. 5, SLTP. Ini pendidikan terakhir dari si Morotai itu apa? Yang keenam, SLTA. 7, diploma. 8, sarjana. 9, magister. 10, doktor. Oke. Apakah ada? Oh, ini ada usia lagi. Ada usia di sini. Ya, mulai dari kurang dari 5 tahun. 5 sampai 9. 3, 10 sampai 14. 4, 15 sampai 19. 6, 20 sampai 24. 7,
8, 30 sampai 34. 9, 35 sampai 39. 10 ya. 10 itu 40 sampai 14. 11, 34, 40 ya. 40 sampai 44. Oke, kita sudahi dulu. Nanti kalau kurang kita tambahkan lagi. Oke, saya rasa sudah cukup di sini. Sisanya adalah ini saya perbesar lagi. Jadi ini saya save dulu. Yaitu untuk video ini akan saya potong menjadi 2 video. Yang barusan lebih mengisi supaya nggak terlalu panjang ya. Jadi saya bikin 2. Ini Anda lihat kalau udah begini. Udah terlihat pengkodeannya. Nah, dari sini kita akan misalkan kita mulai dari sini. Short. Kita lihat cek. Di sini kurang lebih dari 25 tahun Anda cek ya. Begitu Anda ini pilih lebih dari 25 tahun nih. Nah, ya 25. Lalu ditimpa copy paste. Nanti saya tunjukkan kenapa kita penting melakukan ini. Ini udah kita bedakan antara yang sudah atau yang belum di coding. Lihat, ini kita menggunakan kode angka 3. Ya, lihat di sini. Lihat di sini angka 3 tuh di sini nih, ya. 1 kurang 25, 25 lebih dari 25, oke. Nah, sekarang kita cek yang ini 25. Copy. Oh ya, 25 ini kita bisa buang karena apa? Karena kita pertanyaannya udah nggak perlu lagi. Ini kita clear kan ya. Nah, ini sebetulnya ini kan 25, padahal di kuesioner jawabannya 25 tahun. Kita bisa klik lagi di sini, kurang dari 25 tahun. Kita bisa tambahan begitu ya. Ini tambahin aja. Kalau Anda ngerasa itu mengganggu pikiran Anda. Change. Oke ya. Lalu di sini, nah lihat. Udah jadi 25 tahun. Udah berubah. Nah, sekarang ini kita sort dulu, ascending atau descending. Tidak, itu jawabannya udah ada. Kita bisa menggunakan kata itu yang barusan ya di blok terus di paste. Bisa juga kita menggunakan gini, Ctrl F, replace. Ya, ini di blok dulu. Find tidak, replace dengan angka 2. Replace all. Siap? Udah? Klik ini lagi untuk meyakinkan. Udah ya? Nah, terus itu salah satu cara cepatnya lagi. 1 jawabannya di sini find ya timpa ke angka 1. Tapi ini hanya bisa hanya bisa per ini ya, per kolom. Replace all. Oh, find yes di sini. Perhatikan huruf besar, huruf kecilnya. Ya, replace. Nih ya. Ya-nya udah diganti. Sekarang kita pergi ke ini asosiasikan essay jawabannya ya. Kita klik
Di sini, biar Anda nggak salah ngetik, bisa saja ininya begini. Ya, copy paste. Laki-laki, block, replace all. Jadi Anda tidak perlu tadi klik ascending kalau mau begini modelnya. Perempuan itu 2. Replace all. Oke. Nah, kurang dari 5 ini 1 ya. Replace all. Nah, ini mesti hafal susunannya. Ya, ini mesti beneran hafal susunannya ya. 50-54 itu berapa kodenya ya. Jadi ini saya skip dulu. Nah, ini sekarang coba pendidikannya ini ya, pendidikannya dia itu pertama tidak sekolah ya, atau belum sekolah. Kita belum sekolah itu kita cek susunannya harus tahu. Belum sekolah itu angka 1. Gitu. Diploma berapa? Harus lihat di sini. Kalau Anda nggak yakin pendidikannya lihat di sini. Dari belum sekolah, terus kemudian 2, 3 tidak sekolah, yang kedua tidak sekolah. Berarti di sini tidak sekolah. Di sini 2. Begitu caranya ya. Dan jangan lupa ini diklik begini. Nah, yang tidak sekolah. Nah, diploma itu berapa ya, harus dicek lagi. Kalau Anda nggak ragu, balikan ke sini. Nah, ini diploma, dicek di sini. Nah, ini Anda bisa menggunakan cara pertama yang saya tadi tunjukkan. Kalau pilihannya dokter di sini mana? Ini dokter. Ya, kalau Anda ragu kalau tadi jenis kelamin kan 1, 2 gitu. Kalau pilihannya udah banyak, daripada salah, mendingan menggunakan cara pertama ini. Ya, jadi saya tunjukkan 2 cara. PAUD itu yang keberapa sih? Nah, gitu kan. Sok mangga dipilih mana yang paling mudah bagi Anda, silahkan. Oke. Oh, SD belum masuk di sini ya. Oh, SD belum masuk. Jangan khawatir, kita masuk ke sini. Dari PAUD, TK, SD, terakhir berapa di sini? 10 ya, jadi saya masukkan 11 SD. Dia baru lulus SD gitu. Kembali lagi ke sini, SD itu ada di mana? Oke. Sorry. SD, copy. Mudah bukan? SLTA. Udah semua? Apakah ada yang belum? Oh, TK belum. Klik. Si Morota ini baru lulus TK katanya. Oke. Sudah semua. Nah, ini udah semua. Dan seterusnya itu caranya ya, cara kita mengkode. Video berikutnya nanti ini akan saya selesai dulu, saya tutup video ini. Itu cara mengkode. Nah, cara kode berikutnya adalah yang jawaban esai seperti pertanyaan seperti ini. Sifatnya, warna kesukaan dan seterusnya. Oke? Stay tune, sampai ketemu lagi, semoga menginspirasi.